malam Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 27 Juli 2021. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita untuk kita belajar sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Allah sesembahan kami, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami umat-umat-Mu. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan sepanjang hari. Engkau mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan saat ini kami bersyukur Engkau berikan waktu saat yang indah untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya kita sering mendengarkan banyak orang percaya mengatakan, banyak orang percaya mengucapkan bahwa Allah itu baik, ya, Tuhan itu baik. Ya, kita sering kali mendengarkan, ya, dalam satu pembicaraan, dalam satu percakapan, ya, karena orang itu habis mendapatkan satu pertolongan, dia seperti spontan mengatakan, waduh Pak, benar-benar Allah itu baik, ya, Tuhan itu baik. Ya, memang kalimat itu sendiri tidak salah, ya, kalimat itu sendiri tidak ada yang salah, dan kenyataannya memang demikian. Allah itu baik, Tuhan itu baik, dan kita mestinya tidak usah meragukan hal ini, ya. Tetapi yang lebih penting bagi kita, apakah cukup dengan kita mengucapkan hal itu seolah-olah itu sudah mewakili bahwa kita itu adalah orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang memperlakukan Allah dengan baik, orang-orang percaya yang memperlakukan Allah dengan pantas, dengan wajar, ya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan hanya jangan hanya bisa mengucapkan Allah itu baik, Tuhan itu baik dari mulut kita, ya, dan mungkin memang tulus. Tetapi di balik itu, ucapan ini tidak mewakili keadaan manusia batinah kita sebagai orang percaya yang benar-benar memperlakukan Allah itu dengan sangat wajar, sangat pantas. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ketika seseorang mengucapkan Allah itu baik, Tuhan itu baik, dan itu diucapkan banyak orang percaya, tentu masing-masing orang itu bisa berbeda motivasi mengucapkan hal itu. Landasannya dia mengucapkan hal itu beda, ya. Karena setiap orang pasti punya pengalaman secara pribadi dengan Allah. Setiap orang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, yang dari satu orang ke orang lain itu berbeda, ya. Yang satu misalnya orang ini pernah merasakan kebaikan Tuhan, pernah merasakan kebaikan Allah ketika mereka ditolong oleh Allah, disembuhkan dari sakit penyakitnya yang nyaris merenggut nyawanya. Yang akhirnya dia bisa mengatakan, wah, Tuhan itu baik, Allah itu baik. Nah, dia punya pengalaman seperti itu. Nah, nanti yang lain, yang orang satu lagi mengatakan Allah itu baik, Tuhan itu baik. Dia juga punya pengalaman pribadi ketika dia dalam kondisi yang sangat terjepit, ya, ternyata Tuhan tolong lewat dicukupkan, ya, kebutuhan keuangannya dicukupkan. Misalnya dia ada salah satu anggota keluarganya masuk rumah sakit, bayar uang rumah sakit, terus dia tidak punya, tapi sekonyong-konyong ada yang menolong, dia akan katakan Tuhan itu baik, Allah itu baik, ya. Jadi banyak hal orang mengucapkan hal itu dengan pengalaman pribadi masing-masing orang itu berbeda. Ya, nanti satu lagi mengatakan Allah itu baik, waduh sungguh baik, karena apa? Dikaruniai anak. Setelah sekian tahun, 5-6 tahun dia, ya, belum dikaruniai anak, terus dia dikaruniai anak. Dia mengatakan hal itu. Ya. Jadi banyak keluar ucapan dari mulut orang percaya yang mengatakan Allah itu baik, Tuhan itu baik,
dengan landasan yang berbeda. Nah, kebanyakan mereka yang mengucapkan itu rata-rata mengatakan kebaikan Allah, kebaikan Tuhan itu karena apa? Karena pertolongannya yang dialami, yang khususnya yang bersifat lahiriah, yang bersifat jasmani. Ya, jadi dia mengalami pertolongan Tuhan yang nyata secara lahiriah, disembuhkan dari sakitnya, ya, mendapatkan bantuan keuangan yang tidak disangka-sangka, dikaruniai putra setelah sekian puluh tahun dia menunggu. Nanti belum lagi yang mengatakan dia dapat jodoh, ya, banyak hal. Tapi rata-rata mereka mengucapkan hal itu ketika pertolongan itu dalam bentuk yang dia nikmati, yang dia rasakan itu dalam bentuk lahiriah, jasmania. Nah, ucapan ini memang tidak salah. Tidak salah kita mengucapkan Allah itu baik, Tuhan itu baik, ketika kita ditolong oleh Tuhan untuk masalah kita yang berkenaan dengan sesuatu yang lahiriah. Tetapi saya harus mengatakan, tetapi ucapan ini nilainya rendah. Ya. Nilainya rendah. Jadi seperti kita, ponakan kita, kenalan kita, ketika kita pinjemin uang atau kita bantu keuangan yang cukup nilainya besar, langsung mengatakan, wah Bapak terima kasih, Bapak ini orang baik. Jadi kan rendah nilainya. Ya. Dan biasanya ini diucapkan oleh orang-orang percaya yang belum dewasa rohani. Belum dewasa rohani. Ya. Coba kita berpikir. Coba kita buka pikiran kita. Apakah di luar orang percaya tidak bisa mengalami hal-hal yang demikian? Ya. Apakah yang mengalami pertolongan Allah itu hanya orang Kristen? Terus orang non-Kristen tidak pernah mengalami kebaikan Allah? Coba renungkan. Ya. Tentu kan kita juga sering mendengar kesaksian-kesaksian orang di luar Kristen. Ya, dia bersaksi bahwa dia ditolong dari sakit penyakitnya, ya, dia ditolong dari kesulitan keuangan, dan itu nyata. Orang di luar Kristen pun bisa mengucapkan hal yang sama, ya. Dan jadi apa yang membedakan orang yang mengucapkan ini dari orang percaya dan ini di luar orang percaya? Apa yang membedakan? Ya, bahkan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, dalam satu insiden kecelakaan yang tragis, ya, dalam satu insiden kecelakaan yang hebat, misalnya kereta api tubrukan atau kecelakaan bus tubrukan, dan seringkali kita mendengar dari sekian puluh orang yang meninggal, ada 1-2 orang yang ternyata itu bukan orang Kristen. Ya, loh, ini kita harus jujur menilai keadaan ini, kan kenyataan. Ya, nanti ada bencana alam yang dahsyat, yang banyak ratusan ribuan orang meninggal, tapi ada 1-2 orang bukan orang Kristen diselamatkan juga. Ya, tentu mungkin juga ada juga orang Kristen juga mungkin ada juga. Ya, jadi ini kita harus memahami. Ya, jangan kita beri pandangan, oh kalau ada kecelakaan, ada bencana alam, nanti yang Kristen pasti selamat, yang bukan Kristen mudah binasa, dibiarkan Allah untuk mati begitu saja. Ini picik pandangan seperti ini. Ya, coba kita renungkan saja. Kita seringkali mendengar kesaksian di luar orang Kristen juga begitu, mereka mengalami mujizat. Jangan dipikir mujizat itu monopoli orang Kristen, salah Bapak Ibu Saudara. Ya, coba aja kecelakaan. Apakah itu bus, apakah mobil pribadi, apakah itu kereta. Pasti di sana ada orang-orang non-Kristen yang selamat juga. Dan mereka akan bersaksi juga. Bahkan jangan-jangan yang meninggal banyakkan orang percaya. Misalnya, kayak insiden bus yang di puncak itu. Apa itu? Orang percaya meninggal, banyak yang meninggal. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa menyikapi fenomena ini? Ya, bisakah kita mengasihi, bisakah kita mengatakan bahwa Allah itu hanya mengasihi orang percaya, sementara orang di luar Kristen dibiarkan saja lebih mudah
mati dibanding kita. Ya. Berani kita mengatakan seperti itu? Kan enggak. Kalau ukurannya kita mengatakan Allah itu baik, Tuhan itu baik hanya dari segi lahiriah saja, kita tidak bisa. Ya. Jadi kalau orang percaya, Bapak Ibu Saudara, dan mengatakan Allah itu baik, Tuhan itu baik, itu memang benar. Allah itu baik, Tuhan itu baik, itu memang benar. Lah, masalahnya itu adalah baik seperti apa dan baik yang bagaimana, itu yang harus kita pahami. Ya, dan kita harus menemukan jawaban yang tepat untuk ini. Jadi Allah itu baiknya seperti apa, baik yang bagaimana, nah itu. Jadi nanti jangan kita itu asal mengucapkan Allah itu baik, Tuhan itu baik, tetapi hanya di mulut saja. Dan ini tidak mewakili bahwa orang yang mengucapkan itu adalah orang yang dewasa rohani. Justru saya mengatakan orang yang sering-sering mengatakan hal itu, mereka belum dewasa rohani. Kalau orang sudah dewasa rohani, dia nggak akan sering-sering mengatakan Allah itu baik, Tuhan itu baik. Enggak. Yang lebih sering dilakukan adalah orang dewasa rohani, dia akan meresponi kebaikan Allah itu dalam tindakan nyata. Meresponi kebaikan Allah itu dalam tindakan nyata. Ya, bukan hanya cukup di mulut kita memuji Allah itu baik, Tuhan itu baik. Enggak. Karena ucapan ini tidak mencerminkan kedewasaan rohani seseorang. Ya, belum mencerminkan kualitas manusia batiniah orang itu. Jadi jangan mudah kita mengucapkan hal itu, tetapi tidak berimplikasi dalam peragaan hidup kita. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh mengucapkan hal itu, oh boleh. Tapi ketika kita mengucapkan hal itu harus ada konsekuensi yang kita tunjukkan ketika kita mengucapkan hal itu. Makanya pemazmur katakan, pemazmur 73 ayat 1 katakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Ingat, bagi yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ya, ini artinya apa? Oh, ketika dia mengucapkan Allah itu baik, Tuhan itu baik, dia tulus tanpa motivasi apapun. Bahkan ketika dia tidak ditolong pun, dia akan tetap bisa mengucapkan terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Ya. Jadi sekalipun dia tidak ditolong, doanya tidak dijawab, dia akan tetap bisa mengatakan hal itu. Ya. Jadi masalahnya orang percaya yang sering mengatakan Allah itu baik, Tuhan itu baik, karena mereka sering mendapatkan pertolongan, sering mendapatkan pertolongan oleh Tuhan, ya, mendapat perlindungan. Dan ini memang tidak salah. Tetapi mereka, orang-orang ini tidak menyikapi dengan benar pertolongan Allah itu. Ya, mereka tidak menyikapi dengan benar pertolongan Allah itu, dan hidupnya tetap sembrono. Hidupnya tetap sembrono, peragaan hidupnya tetap buruk, ya, karakternya juga nggak berubah, dan dia menjadi batu sandungan di depan banyak orang. Ya, kan kita bisa menemukan orang-orang yang mengatakan hal itu. Ya, makanya tadi saya katakan, orang yang sering-sering mengucapkan Allah itu baik, Tuhan itu baik, belum tentu itu mewakili manusia, kualitas manusia batiniahnya. Belum tentu mereka adalah orang-orang yang lebih rohani dari yang lain. Enggak, justru mungkin mereka belum dewasa rohani. Ya, mungkin. Ya. Nah, yang ironis adalah begini Bapak Ibu Saudara, yang ironis, ketika dia mengatakan Allah itu baik, Tuhan itu baik, dan yang saya katakan tapi hidupnya tetap sembrono, peragaan hidupnya tidak memberkati, karakter masih buruk, dan akhirnya ketika di kekekalan semuanya kehidupan berakhir, dia tidak ada di langit baru bumi baru, tapi dia dibuang ke api kekal. Jadi apa artinya selama di dunia ini dia mengucapkan Allah itu baik, Tuhan itu baik, tetapi akhirnya dia tidak masuk langit baru bumi baru? Apa artinya itu? Ya. Saya mengatakan hal ini bukan saya mengatakan jangan mengucapkan Allah itu baik atau Tuhan itu baik. Saya tidak mengatakan hal itu. Tetapi saya menekankan bahwa ucapan itu harus ditunjukkan dengan bagaimana kita menyikapi kebaikan Allah, kebaikan Tuhan itu dengan benar.
Jangan puas dengan pertolongan-pertolongan yang Allah berikan, Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan puas. Kalau akhirnya orang ini nanti dibuang ke api kekal, apa artinya? Emang ada jaminan ya, orang yang sering mengatakan Allah itu baik, Tuhan itu baik, terus nanti tidak dibuang ke api kekal? Ada jaminan? Kan enggak. Kan Alkitab hanya menjamin orang-orang yang melakukan kehendakku itu yang pantas masuk kerajaan surga. Yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang pantas ada di langit baru, bumi baru. Jadi Allah itu baik, Tuhan itu baik, baik yang seperti apa, baik yang bagaimana, itu yang harus kita pahami. Ya, kalau Mazmur 73 ayat 1 tadi katakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Artinya apa? Ya, orang ini, orang yang tulus hatinya, orang yang bersih hatinya, ketika dia mengucapkan Allah itu baik, dia menganggap Allah itu baik, dia sudah memahami, dia sudah mengenal Allah dengan benar. Ketika dia sudah mengenal Allah dengan benar, dia pasti akan memperlakukan Allah dengan benar. Ya, pasti dia akan memperlakukan Allah dengan benar. Karena ini bukan orang-orang yang oportunis. Ya, saya itu takut orang-orang yang sering kali mengucapkan itu adalah orang-orang yang oportunis. Artinya apa? Orang yang diuntungkan. Ya, diuntungkan. Diberkati, dicukupkan, disembuhkan dari sakit penyakitnya, diberikan keturunan, diberikan jodoh. Ya, semuanya lahiriah. Terus dia Allah itu baik, Tuhan itu baik. Ini orang-orang oportunis. Ya. Kalau dia mengatakan hal itu tidak disertai dengan sikap bagaimana dia memperlakukan Allah dengan baik, memperlakukan Allah dengan benar. Nah, masalahnya adalah tidak semua kita ini bisa memperlakukan Allah dengan baik, dengan pantas, dengan wajar, tidak semuanya. Ya. Coba kita renungkan aja. Waktu kita itu banyak untuk apa? Ya, waktu kita sehari-hari itu banyaknya lebih banyak kita gunakan untuk apa? Itu jawabannya di situ. Apakah membaca firman Tuhan, berdoa, mendengarkan khotbah, nonton siaran TV, atau menikmati keindahan dunia? Itu. Dari situ kan kita lihat bahwa cara kita memperlakukan Allah itu tidak kurang pantas, kurang wajar. Nah, tapi nanti kalau ada persoalan kita buru-buru doa puasa, ya, mau setiap malam jam doa, pagi doa puasa. Ini yang saya katakan orang oportunis. Ya, nanti kalau ditolong langsung Allah itu baik, Allah itu baik. Tapi setelah itu hilang lagi, dan itu banyak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap orang yang sering kali menikmati banyak pertolongan dari Tuhan itu akan memiliki karakter yang baik. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Ya. Jadi yang benar, yang seharusnya ada dalam hidup kita, ketika Allah itu menolong kita, ya, memberikan pertolongan, baik itu dalam kesembuhan penyakit kita, dalam mencukupkan segala kebutuhan rumah tangga kita, ya, ketika Tuhan itu melakukan hal itu dan kita merasakan bahwa ini pertolongan Tuhan, maka kita harus menganggap bahwa ini adalah cara Tuhan atau pintu masuk yang dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu pintu masuk Tuhan untuk mengingatkan, menyadarkan bahwa nih loh, kamu tuh nggak mampu, kamu tuh penuh keterbatasan. Nih sekarang kamu aku tolong. Kalau misalnya dibahasakan, Allah bilang gitu, kamu saya tolong. Nah, tapi ketika ditolong ini maksudnya kita tahu. Ya, jadi itu pintu masuk untuk membuat kita itu sadar. Kita itu sadar dan kita ingat kebaikannya. Bahwa kalau tidak ada Tuhan, saya sudah selesai. Nah, akhirnya setelah pertolongan itu, hari-hari berikutnya kita
menunjukkan respon yang benar. Nah, itu yang mestinya terjadi. Jadi jangan Allah itu baik, tapi hari-hari berikutnya kita tidak menunjukkan respon kehidupan kita yang benar dan kita menantikan pertolongan berikutnya. Nah, ini kan oportunis. Ya. Jadi kita harus menganggap bahwa setiap pertolongan Tuhan, setiap pertolongan Allah itu merupakan pintu masuk untuk membuat kita sadar. Ya, dan kita harus meresponi dengan benar. Dan ini harus kita tunjukkan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Ya, itu harus kita tunjukkan bahwa perubahan sikap hidup kita yang selama ini mungkin kurang berkenan. Nah, inilah cara yang benar menyikapi pertolongan Tuhan. Jangan kita hanya mengucapkan Allah itu baik tanpa disertai pengertian yang benar dan akhirnya hidupnya tidak berubah, sama sekali tidak berubah. Dan akhirnya di ujung nanti dia tidak masuk langit baru, bumi baru. Dan orang akan mencari, itu bapak itu mana ya, ibu itu mana ya yang dulu selalu mengatakan Allah itu baik, Tuhan itu baik, kok nggak ada di langit baru, bumi baru? Ya, paham maksud saya? Ya. Jadi ketika kita mengucapkan hal itu, kita harus memiliki komitmen, memiliki tekad, memiliki hasrat gairah untuk meresponi kebaikan Tuhan itu dengan benar. Ya. Harus kita meresponi dengan benar. Ya, kebaikan Tuhan, kebaikan Allah itu yang jelas itu dinyatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 itu. Injil Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bentuk kebaikan Allah, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang itu tidak binasa. Orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi boleh mendapatkan hidup yang kekal. Jadi inti dari kebaikan Allah, kebaikan Tuhan itu untuk membawa orang untuk tidak binasa. Ya. Jadi jangan salah, kebaikan Allah, kebaikan Tuhan dinyatakan supaya kita bisa menikmati hidup ini, bisa menikmati keindahan dunia. Wah, salah. Kalau akhirnya orang-orang seperti ini dibuang ke api kekal, apa artinya kebaikan itu? Coba. Kalau akhirnya mereka dibuang ke api kekal, apa arti pertolongan Tuhan yang selama ini diberikan pada kita? Coba kita renungkan aja. Apa arti pertolongan Allah? Apa arti kebaikan Allah dalam hidup kita ini? Kalau akhirnya orang itu dibuang ke api kekal, apa artinya? Kan nggak ada artinya. Makanya kebaikan Allah itu ditunjukkan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengasihi kita. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya pada dia tidak binasa. Ya, jadi inti dari kasih Allah, inti dari kasih Tuhan yang dinyatakan dalam hidup orang percaya, itu untuk membawa orang supaya dia masuk dalam proses keselamatan. Supaya mereka tidak binasa. Ya, jadi kalau kita memahami hal ini, kalau orang percaya hal ini, akhirnya kita tidak mempersoalkan kebaikan Tuhan. Kita tidak mempersoalkan kebaikan Allah. Karena kita yakin bahwa Allah itu memang baik, Tuhan itu memang baik. Ya, nggak usah kita meragukan. Ya, jadi kita tidak usah mempersoalkan kebaikan Tuhan. Kita percaya saja. Yang harus kita persoalkan adalah pengabdian kita, perlakuan kita terhadap Allah itu sudah pantas atau belum. Nah, itu yang harus kita persoalkan. Ya. Alkitab katakan kita ini biji mata Allah. Biji mata Allah yang akan selalu dijagainya. Kalau kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Allah, waduh, kita itu benar-benar dilindungi. Kita nggak usah berdoa pun, misalnya kita sudah langsung dilindungi. Kita dicukupkan apa yang kita perlukan. Ya. Jadi malam hari ini saya mau mengatakan, jangan kita latah mengucapkan
Allah itu baik, wah Tuhan itu baik. Tapi berhenti hanya di ucapan itu. Dan tidak diresponi dengan perubahan sikap kita dalam memperlakukan Allah. Dalam merespon kebaikan Tuhan itu dengan benar. Tidak diikuti dengan itu. Orang seperti ini bisa binasa. Ya. Orang seperti ini bisa binasa. Dia mau sehari 1000 kali mengucapkan Allah itu baik, Tuhan itu baik. Tapi kalau tidak diwujudkan dalam bentuk respon nyata dalam hidupnya, bagaimana dia menghormati hadirat Allah dalam hidupnya, dia menghormati hadirat Tuhan dalam hidupnya, dia memperlakukan Tuhan dengan benar, dengan pantas, ya mereka dibuang ke api kekal juga. Ya, karena saya mengatakan begini, terlalu sering kita, Allah itu baik, saya cuma diem aja iya ya. Ya, sebenarnya lucu loh kalau kita, masa Allah nggak baik sih? Sebenarnya nggak usah diucapkan, orang pasti tahu bahwa Allah itu baik, Tuhan itu baik. Masalahnya itu adalah baik yang seperti apa, baik yang bagaimana, itu yang tadi saya katakan. Ya. Jadi kebaikan Allah itu ketika kita meresponinya dan akhirnya Allah membawa kita untuk masuk dalam proses keselamatan itu yang terhindar dari api kekal, itu baiknya. Ya. Ditunjukkan dalam mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kita percaya kepada Dia, satu-satunya utusan Allah yang benar, yang mulia Tuhan Yesus, dan kita memperlakukan dengan benar. Itu yang harus kita pahami. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara memahami arti perkataan Allah itu baik, Tuhan itu baik. Ya, kalimat itu sendiri tidak ada salahnya. Tetapi yang salah kalau kita hanya puas mengucapkan hal itu tanpa respon apapun dalam hidup nyata kita, itu yang salah. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, meterangkan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Kiranya Engkau terus memberikan pemahaman-pemahaman yang semakin lengkap dalam setiap hidup kami orang percaya ini. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.